بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب سبحانك يوم قاصدنا واغفر لنا والله يا واسع الكرم يا رب. يا أمر المصطفى مالك الألوان سواك عند العزيز العليم. وليالي الرسول علي وقبل إن بريء معتدل حزن وإن من جودك الدنيا Min ini والعظام bulan ribut sampai ribut لكل هول من الأهوال مختلف يا رب. يا معين يا سلام ذلنا والمسلمين بالنبي وخيرنا وبرب المؤمنين. وصلوا مسلمين مسلمين ولهم بعد الصراط عليهم وصلاة الله على المظلوم وعلى الكرام وصحبه سلمنا والمسلمين النبي وخيرنا وبرام المؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
أرواح شيخنا وعلمنا في الدين وعلم هذا الكتاب أن الله تعالى يتوشاه بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلمهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya faslun fi adai zakati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala asy-syaikhul mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'ana bihi wa bi barakati ummi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu. Faslun fi adaiz zakati. Ini fasal fi adaiz zakati, di dalam menunaikan zakat. Sekarang bahasanya penunaian zakat atau pembayaran zakat. Kalau kemarin tentang mengenal bagian-bagian harta yang dizakat. Sekarang pelaksanaannya dalam membayar zakat. Yajibu adauha ay az-zakati wa in kana alaihi dainun mustawribun halun lillahi aw li adamihim. Wajib membayar zakat meskipun orang itu punya tanggungan hutang yang sampai menghabiskan hartanya. Halun, yang sudah jatuh tempo. Lillahi, baik hutang itu kepada Allah, awli adami,
itu kepada manusia. Jadi contohnya kita nyimpen uang, taruhlah di depositkan uang kita. Ya. Sudah jatuh tempo setahun. Ya, setahun. Kita mau ambil itu uang kita. Kalau uang yang disimpan sudah berjalan 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Tapi permasalahannya dia punya hutang. Tujuannya mau ngambil, mau cairin hutang, mau cairin uangnya buat bayar hutang. Buat bayar hutang. Dia punya hutang kepada orang dan punya hutang juga kepada Allah. Hutang kepada orang, hutang uang sekian rupiah. Hutang kepada Allah, hutang berupa membayar kifarat atau nazar. Dia nazar, kalau saya dapat uang, maka kalau saya dapat uang sekian, saya akan mensedekahkan untuk pembangunan masjid ini. Gitu. Sejumlah sekian rupiah. Itu kan punya hutang. Baik hutang kepada Allah ataupun hutang kepada orang lain. Di saat itu juga harta yang dia dapatkan ada kewajiban zakat yang harus ditunaikan. Harus ditunaikan. Nah, dalam hal seperti ini, hutang yang sudah jatuh tempo, hutang yang sudah jatuh tempo, bahkan hutangnya sampai menghabiskan hartanya. Kalau dia punya harta yang sesungguhnya sudah wajib dizakatkan, dia punya harta 100 juta. Kalau kena zakat, 2,5% adalah 2,5 juta. Gitu. 2,5 juta. 2,5%. Tapi dia punya hutang kepada orang ya 95 juta. Ya, 95 juta. Dan itu sudah jatuh tempo ketika uangnya itu cair. Pun dia punya hutang kepada Allah membayar nazar sebesar 5 juta. Bayar nazar 5 juta, bayar hutang 95 juta. Dapat duitnya berapa? 100 juta. Kan habis. Namanya mustaghrikun. Dainun mustaghrikun, hutang yang menghabiskan semuanya. Nah, orang yang punya hutang dan ada kewajiban zakat, zakat harus lebih utama dulu dibayarkan walaupun dia punya hutang. Zakat dulu dihitung 2,5% keluarkan bayar zakat.
Berarti tinggal berapa? 7,5. 7,5. 7,5. 97,5 juta. Itu bayar hutang. Hutang sama orang ya, 95 juta bayar. 2,5 juta hutang kepada Allah nazarnya bayar. Berarti tinggal 2,5 juta hutang lagi sama Allah. Ya Allah, saya hutang lagi. Nazarnya dia tetapkan uangnya 25 juta. Pokoknya 5 juta saya mau kasih. Contoh. Nah, kayak gitu tuh contohnya. Jadi kalau sudah jatuh tempo wajib bayar zakat meskipun dia punya hutang. Kalau hutang sudah jatuh tempo ya. Tapi kalau hutang belum jatuh tempo, ya enggak harus. Ya kan kalau sudah jatuh tempo. Fala yamna'ud daidu wujub zakati fil azhar. Maka hutang itu tidak mencegah kewajiban zakat menurut kaul yang lebih zahir. Jadi hutang tidak menghilangkan zakat, tetap zakat dulu. Fauran, bayar zakatnya segera, jangan ditunda-tunda. Fauran. Walau fi mali sabiyin wa majnunin, meskipun pada harta anak bayi dan orang gila. Ya. Meskipun itu hartanya anak bayi ataupun orang gila tetap. Lihajatil mustahiqina ilaih, karena ada hajat orang yang mustahik. Orang mustahik punya hajat. Jadi kalau sudah jatuh tempo bayar zakat, bayarin, jangan pakai ditunda-tunda. Ntar aja jangan. Mustahiknya punya hajat dia punya hajat, bayarin langsung. Bitamakunin minal adai, dengan adanya ya, kesempatan untuk membayar ya. Jadi memang sudah tamakun, ada kesempatan untuk membayar ya. Fa in akhara asima, kalau dia tunda dosa. Saatnya dia bayar zakat, dia tunda dosa. Wadomina intalifah ba'dahu, dan wajib ganti kalau hartanya itu hilang. Harusnya dibayar zakat, tapi dia tunda, hilang, wajib ganti. Na'am in akhara lintizari qaribin au jarin au ahwaja au aslaha lam yasam. Tapi kalau dia tunda pembayaran zakat karena menunggu kerabatnya yang mustahil atau tetangganya yang mustahil atau orang yang lebih butuh dibandingkan yang lain atau orang yang lebih soleh dibandingkan yang lain, maka tidak berdosa. Pengen bayar zakat, pengen ngasih kerabatnya, adiknya, tapi ternyata adiknya belum datang, datangnya besok aja, boleh, nggak dosa. Tetangganya yang dekat besok baru sampai, boleh.
atau orang yang lebih butuh dibandingkan orang fakir yang lain, besok bakal ada, boleh. Atau orang mustahik yang soleh dibandingkan yang lain, besok bakal ada, boleh ditunda. Kalau tadi kan di awal zakat wajib sidrah, ya, zakat wajib sidrah. Tapi kalau ada yang ditunggu baik kerabat, tetangga, orang yang lebih butuh atau lebih soleh, maka boleh ditunda, tidak berdosa. Kalau tidak ada niat ke situ, maka berdosa menunda membayar zakatnya. Lakinnahu yatmanu intalifah, akan tetapi berwajib menggantinya kalau rusak atau hilang. Kalau hartanya hilang, wajib ganti. Karena tidak segera dia bayarkan, walaupun ada maksud menundanya. Kaman atlafahu au qassara fi daf'i mutlafin anhu. Seperti orang yang telah menghilangkannya atau teledor di dalam membayar harta yang dibayarkan itu. Dia teledor tuh, jadi harusnya bayar tapi hilang. Ka'an wada'ahu fi ghairi hirzi ba'dal haul. Contohnya yang hilang itu dia meletakkannya di tempat yang bukan hirzilnya, bukan tempat yang layak disimpan setelah setahun. Jadi setelah 1 tahun itu duit boleh dapat. Harusnya dia simpan di lemari. Dia geletakin aja di atas meja, dibungkus pakai kantong plastik hitam. Itu namanya bukan hirzil misil, bukan tempat yang selayaknya menyimpan uang di situ. Kalau dia seperti itu, ketika sudah saatnya dia bayar zakat tahu hilang, maka dia teledor, dia wajib bayar zakatnya, dia dihutang. Karena teledor dia. Teledor, nggak bisa jaga. Wajib ganti. Wa qabla tamakuni, dan sebelum ada kesempatan untuk membayar. Ya, jadi kalau dia teledor, dia naruh uang sembarangan, harusnya dia bayar zakat. Hilang, wajib ganti. Tapi kalau ternyata enggak teledor, dia naruh di lemari, hilang, itu enggak wajib ganti. Ya. Wa qabla tamakun, dan juga sebelum ada kesempatan. Artinya ada peluang untuk membayarnya. Seperti mustahiknya belum ada. Nah, itu namanya qabla tamakun. Wa yahsulu tamakunu bihuduri malin,
Dan tamakun itu bisa terjadi dengan ada hartanya. Orang wajib bayar zakat kalau sudah tamakun. Tamakun ada kesempatan untuk membayar. Apa kesempatan untuk membayar? Bihuduri malin, hartanya sudah ada. Hartanya sudah di tangan. Kan ada orang punya harta, hartanya masih dipinjam. Itu harta yang dipinjam sama orang itu dihitung zakat. Kita kalau minjemin uang sama orang itu dihitung zakat. Uang yang kita simpan 50 juta, lalu di tangan orang yang dipinjam 50 juta, kan sudah haul, sudah nisab. Itu wajib zakat. Ya. Kalau 50 juta doang belum kena zakat. Tapi kalau dia punya uang yang di orang lain, itu wajib kena zakat. Nah, itu ya. Jadi yang dikatakan orang yang wajib zakat kalau sudah tamak pun ada kesempatan uangnya sudah ada baru bayar. Malin ghaibin sa'irin au qarin bimahalin asural musul ilaih. Adanya harta yang gaib yang sedang akan berjalan, hartanya akan datang. Atau ada hartanya tapi di tempat yang susah untuk dia dapat. Dia punya harta. Dia punya harta yang warisan orang tuanya sudah setahun belum diambil. Itu jadi jatah milik dia. Kalau setahun belum diambil, berarti kan sudah jatuh tempo haulnya. Wajib zakat. Ah, ya. Nah, kalau hartanya di tangan itu wajib langsung bayar. Tapi kalau hartanya itu namanya sudah tamakun. Tuh ya. Sudah tamakun. Itu hartanya lagi jalan tuh. Atau hartanya ada. Cuman di gunung. Dipendam dalam tanah. Peninggalan orang tuanya, warisannya. Di sana tuh. Nah, itu juga. Tapi susah ngambil. Karena ke gunung naik. Gitu ya, susah. Itu namanya adanya harta. Fa'il lam yahdur, kalau hartanya belum datang, lam yalzamhul ada'u min mahalin akhar. Enggak wajib bayar dari tempat yang lain. Ya, jadi kalau belum hadir hartanya, harta yang gaib itu belum datang, itu enggak wajib bayar. Jadi kalau sudah ada di tangan, wajib bayar. Wa in jawazna naqla zakati, meskipun kami membolehkan untuk memindahkan zakat. Ya, jadi itulah yang dikatakan orang yang wajib bayar zakat seperti itu. Hadir hartanya, adanya mustahik, hutangnya sudah lunas baru itu. Orang yang dikatakan wajib bayar zakat. Ya. Ya. Tsumma qala wa huduru mustahiqiha wallahu a'lam bis-shawab.
bacaannya. Faman innallaha yabsutu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'al laili wa yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'an nahari hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Allah berfirman, Allah Rasul bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari. Dan Allah membentangkan tangannya di malam hari supaya menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari sampai matahari terbit dari terbenamnya. Begitulah peluang untuk mendapat peluang untuk bertaubat atas dosa yang sudah dilakukan. Jadi kalau kita berbuat dosa itu peluang untuk bertobat. Jangan kagak ditobatin berbuat dosa. Ya. Kenapa? Karena Allah menerima tobat. Allah menerima tobat. Allah sudah membentangkan tangannya. Orang yang berbuat dosa di malam hari, siap-siaplah kau bertobat. Karena ketika di pagi hari, Allah sudah akan menerima tobatmu. Begitu juga, orang yang berbuat dosa di siang hari, siap-siaplah bertobat. Karena Allah sudah siap membentangkan tangannya untuk menerima tobat di sore hari atau di malam hari. Jadi peluang besar. Jangan sampai dosa yang kita lakukan kita tidak tobatin. Ya. Sayyidina Umar mengatakan, "Ma nazalal bala illa bidambin wa ma rufi'a illa bitaubah." Musibah itu datang karena dosa. Dan musibah itu akan hilang dan terangkat dengan bertaubat. Jadi sebelum datangnya bencana musibah, taubatin. Ya. Dosa ninggalin sholat, taubatin. Dosa berbohong, taubatin. Ya. Dosa mencaci maki, taubatin. Dosa tidak ikhlas, taubatin. Dosa karena ria, taubatin. Dosa karena ujub, merasa bangga, taubatin. Dosa karena sombong, taubatin. Dosa karena hasad, taubatin. Dosa karena suudzon, taubatin. Itu makanan-makanan sehari-hari itu. Ya, sombong di hati. Ada nggak terasa? Bangga, nggak ikhlas, ria, ada hasad, ada suudzon. Itu dosa-dosa makanan sehari-hari. Ya. Itu kudu ditobatin. Jangan apa itu berkarat ya, di dalam hati kita. Kalau nggak ditobatin udah. Allah sudah siapin. Udah. Dari pagi sampai siang apa yang kita lakukan. Tobatin. Sampai sore. Mulai dari omongan, tobatin. Mulai dari mata, tobatin. Mulai dari tangan, tobatin. Mulai dari kaki, tobatin semua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ila rabbikum qabla an tamutu wa badiru bil a'mali salihati qabla an tashghalu.
Nabi bersabda, wahai manusia, tobatlah kepada Tuhanmu sebelum engkau mati. Tobat sebelum mati. Badiru bil amali salihah. Segeralah berbuat amal saleh qabla an tashghalu. Sebelum engkau disibukkan. Buru-buru berbuat amal soleh sebelum kita dibikin sibuk. Apa sibuk? Kita nggak tahu kesibukan kita. Ya. Dari keluarga kadang bikin sibuk. Belum nikah, masih senggang, males-malesan. Udah nikah, beda kesibukannya. Mumpung masih ada kesempatan. Belum punya anak, mumpung kesempatan. Ya, belum ada kerjaan, mumpung kesempatan. Kalau sudah disibukkan, udah. Ya, artinya jangan tunda-tunda. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati zikrikum lahu. Sambunglah yang di antaramu dan di antara Tuhanmu dengan memperbanyak zikirmu kepadanya. Sambung Allah dengan memperbanyak zikir. Jadi 3. Obat sebelum mati. Berbuat amal soleh sebelum sibuk. Sambunglah Allah dengan memperbanyak zikir. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna Allah ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir ay tablugh ruhuhu ilal hukumi minal mauti. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai kerongkongan karena kematian. Ya, kalau nyawa kita belum sampai sini, itu masih Allah terima. Ya, kalau nyawa kita belum sampai sini, itu Allah masih terima. Tapi kalau sudah sampai sini, udah. Ya, kalau sudah sampai sini, udah nggak terima. Ya, karena itu, karena ajal itu kita tidak tahu, maka ya sudah, jangan tunda-tunda untuk bertobat. Wa qala alaihi salatu wassalam, man taba taballahu alaihi. Nabi bersabda, siapa yang bertaubat, Allah akan terima taubatnya. Siapa yang bertobat, Allah terima taubatnya. Gak mungkin Allah gak terima. Suma'lam rahimakallahu. Tahuilah, semoga Allah merahmatimu. Anna taubata laysat hiya qaulul abdi bidisani astaghfirullah wa atubu ilaih min ghairi nadamin bil qalbi. Bahwa taubat itu bukanlah sekedar ucapan seorang hamba dengan lidahnya dengan astaghfirullah wa atubu ilaih tanpa ada penyesalan di hati. Jadi taubat itu bukan sekedar mengucap astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah wa atubu ilaih. Bukan. Itu bukan taubat namanya. Itu namanya baca istighfar. Harus ada penyesalan. Ya, harus ada penyesalan. Gimana sih bentuk penyesalan? Kan kita sudah merasakan yang namanya nyesel. Ya. Harusnya kita dapat keuntungan, jadi nggak dapat.
Tadi ada yang nawar, ya 150.000, untung 30.000, kan gitu. Kita maunya jual 150.000, mau untung gocap. Oh, ya. Sampai sore kagak ada yang beli juga. Waduh. Sampai besok nggak ada yang beli juga. Oh, ya. Akhirnya apa? Lambat laun, nah ini lama-lama bisa nggak laku-laku juga nih. Ada yang mau, ya 100 juta dah, 100.000 dah. Nah kalau 100.000 kagak ada untungnya. Gitu. Udah biarin dah. Pulang modal ini, pulang modal. Hatinya apa? Aduh, nyesel gue. Nah, coba gue terima. Tuh rasa nyesel di hati tuh. Ada rasa hati kita tuh gak enak. Nah, begitu juga orang ketika dia mau bertobat, nyesel. Aduh, kesempatan harus kita dapat ini. Saya nyesel nanti. Gitu ya. Ada penyesalan, saya nyesel berbuat dosa. Yang seharusnya saya nggak kena musibah. Karena saya berbuat dosa nih, jadi dapat nyesel. Ya. Harusnya nggak dapat musibah. Karena ada musibah. Karena ada dosa, jadi dapat. Ya Allah. Nah, kayak gitu tuh. Hadirkan rasa seperti itu, seakan-akan hilang kesempatan kebaikan dari kita dengan hadirnya penyesalan itu. Kalau cuma mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu belum tobat, namanya baca istighfar. Kalau baca istighfar ada pahalanya, tapi belum bisa menghilangkan dosa-dosa besar yang sudah kita perbuat. Dosa besar banyak. Kita nggak ikhlas, itu dosa besar. Sombong, dosa besar. Ria, dosa besar. Hasad, dosa besar. Itu kan makanan hari-hari yang kadang suka timbul di hati. Kalau nggak ditobatin. Itu kerjaan dalam hati. Yang kerjaan dalam hati itu nggak ada yang tahu, orang lain nggak tahu. Hanya kita yang tahu. Kita ria atau enggak, ikhlas atau enggak, itu yang tahu kita. Orang lain mah nggak tahu. Ikhlas enggak ya? Nah, kadang sodako, nah nggak ikhlas. Ini karena lu datang aja, lu jadi ngasih, nggak ikhlas. Nggak ikhlas, dosa. Itu kan perbuatan yang dilarang. Ikhlas itu kan perintah. Jadi harus ada penyesalan. Min ghairi iqla'in 'anadz dzambi. Tanpa menghentikan dari berbuat dosa. Harus berhenti. Ya Allah, saya udah ninggalin sholat nih. Udah besok-besok, udah mulai saat ini saya harus sholat. Nggak boleh saya nggak sholat. Ya Allah, saya sudah bohong. Mulai saat ini saya berhenti nggak bohong. Mulai saat ini saya berhenti dari berbohong. Ya Allah, saya suudzon sama itu, sama si fulan. Mulai saat ini saya berhenti, nggak bakal dari suudzon. Ya Allah, saya sombong hati saya ini, merasa bangga. Mulai saat ini saya berhenti ya Allah dari sombong dan bangga. Ya Allah, saya hasad orang. Mulai saat ini saya berhenti dari hasad ya Allah. Itu disebut ketika taubat dosa-dosa itu.
Ya, jadi yang namanya tobat gitu, sebutin dosa satu-satu. Marah itu dosa. Karena Nabi la taqtab. Manakala timbul di hati kita, obatin. Nah, itu dalam sehari, pagi sampai sore, malam harinya. Ya Allah, pagi sampai sore apa yang saya kerjakan tadi ini. Ya. Sore, malam sampai pagi harinya. Ya Allah, dosa apa yang saya kerjakan tadi. Obat. Ya. Terus kayak gitu. Dikoreksi sebelum datangnya bencana musibah kepada kita, sebelum datangnya ajal kepada kita, maka dipersiapkan. Di dalam bertobat itu menyebutkan satu persatu dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu terus. Saya nyesel ya Allah, karena rahmatmu telah jauh dari hamba, kebaikanmu telah jauh dari hamba, dan hamba telah mendapatkan murka-Mu. Hamba mohon ampun ya Allah. Maqala wa qad zakara ulama wallahu a'lam bissawab. Hadirin jamaah, ada maklumat undangan, yaitu acara bulanan kita. Insyaallah malam minggu besok, acara bulanan yang seharusnya di awal bulan, ya, dimasukin sampai akhir bulan Januari. Sekaligus wali
walimah safar ya. Saya mohon doanya. Insya Allah juga saya tinggal 30 berangkat umroh, jadi mohon doanya dan pengajian kita mungkin libur dulu. Jadi malam tanggal berapa tuh? Tanggal 5 apa? Ya, tanggal 5 pengajian libur dulu. Masuk nggak? Ya. Tapi kalau malam Jumat tetap, ya. Malam Jumat tetap doain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min ahwali birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.